Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memujinya atas segala nikmatan yang telah diberikan pada kita semua. Terlebih lagi nikmat istiqamah hingga di hari Jumat malam ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang Qaidah Lughah Arabiyyah, yakni ilmu nahwu, dengan membaca buku At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajurumiyah, karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Di pertemuan yang terakhir, pertemuan yang lalu, kita telah masuk pada tanda-tanda i'rab nasab ya. Halaman 41 itu tentang al-fathatu wa mawadhi'uha, tentang fathah dan tempat-tempatnya. Maksudnya fathah ini sebagai apa? Sebagai alamat untuk nasab. Ya, sebagai alamat untuk nasab. Karena alamatun nasbi, ya, itu kemarin ada berapa? Walin nasbi khamsu alamatin, ada 5 tanda. Apa saja? Fathah, alif, kasrah, ya, sama hadfun nun ya. Nah, ini kita masih pada tanda yang pertama, dan ini adalah tanda asal, yaitu fathah. Ini sudah kita baca sampai baru 1 paragraf ya. Perkataan penulis Tuhfatus Tsaniyah ini, yaitu Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah ta'ala, wa aqulu takunul fathatu alamatan ala annal kalimata mansubatun fi salasati mawadhi'a, yakni al-mawdi'ul awwal al-ismu mufrad, wal mawdi'ul tsani jam'u taksir, wa mawdi'ul tsalis al-fi'lul mudhari'ul ladzi sabaqahu nasibun wa lam yattasil bi akhirih alif tsnain wala wawu jamaah wala ya'u mukhatabah wala nunu taukidin wala nunu niswatin. Nah, ini tempat-tempatnya fathah. Tempat-tempatnya fathah itu pada berapa tempat? 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari ada rinciannya, dijelaskan langsung, yaitu ketika kemasukan amil nasab. Jadi fi'il mudhari itu asalnya marfu. Nah, kapan dia mansub? Ketika kemasukan amil nasab. Ya, maksudnya kemasukan itu apa? Kata Syekh Muhyiddin, didahului. Ya, maksudnya kemasukan itu main didahului. Kemudian fi'il mudhari'nya juga ada syarat yang lain, apa? Tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, sesuatu apapun itu apa? Ada aliful itsnain, ada wawu jamaah, ada ya mukhatabah, ada nun taukid sama nun niswah. Sekarang paragraf berikutnya. Ya. Fadhil bil qiraah, silakan yang baca. Tengah yang agak sini ya, antum Pak. Ayat ya, Pak ya. Silakan, Pak. Ini kan tengah agak belakang, ini tengah agak depan.
Alismul alif lam sama alif lam berarti alismul mufradu. Amma ismul mufradu faqad sabaqa ta'rifihi. Nah, fi'il fa'il sabaqa fi'il ta'rif fa'ilnya. Ya. Wal fathatu wa takunu dhahiratun. Khabarnya takunu berarti Takunu dhahiratan ala akhirih fi nahwi laqitu aliyan ya. wa nahwu qabaltu hindan Ya. wa aliyan wa hindan ismani mufradani Ya. wa huma mansubani li'annahuma maqulani wa alamatu nasibihuma hima ya ya qadahu dhairatun alif lam ya dhairatun ya. Ya terjem dulu enggak Pak? Terjemahkan aja. Adapun isi mufrad sungguh telah berlalu keterangannya. Ya, ta'rifuhu pengertiannya. Arafa ya'rifu kan mengerti, arafa mengertikan pengertiannya. Definisi ya pengertian. Terus Dan fathah jadi dohir di akhirnya. ya, untuk diartikan keberadaannya adalah dohir Di akhirnya. di akhirnya. Pada contoh aku bertemu dengan Ali. Ya, itu contohnya Anda usah terjemahkan dah. Oh, ya. Lagi itu Aliyan. aliyan. Dan selanjutnya qabaltu hindan. Ya. Dan aliyan dan hindan keduanya adalah isim yang keduanya mufrad. Iya betul. Dan keduanya mansub. Dikarenakan dia mempunyai maf'ul masing-masing. Ya, karena keduanya itu adalah Karena keduanya adalah maf'ul. maf'ul. Iya. Maf'ul. Dua maf'ul kan ya. Dan alamat nasabnya fathah yang tampak yang Ya, fathah dhairah. Ya, mudah nggih? Bisa dipahami insyaallah. Ya, lanjut berikutnya gantian ya kan? Ke sampingnya ya depan dakwah ya. Silakan. Qala musannif rahimahullah ta'ala Wal awwalu wal awwalu laki-laki bahasa Arabnya apa? Jenis laki-laki. Ya. Al awal mudzakkar Mudzakarun al awal mudzakarun tasmihi wasani al awalu mudzakkar wasani anas ya muannasun. anasul wa qad takun fathah Fathatu wa qad takun fathatu muqaddarah muqaddaratan. Ya. Hadastu Laila Fal-Fatah wa Laila Ismani mufrodan Ismani mufrodani mansubani. Ismani mufrodani maksudani Likauni kullin minhuma waqa'a maf'ulan bihi. Ya. Wa alamatu nasbihima fathatun muqaddaratun. fathatun muqaddaratun alal alifi minha Itu mana'a min dhamira
zuhuriha Mana min zuhuriha at-ta'azzuru. ta'adzur. Ya, ta'azzuru. At-ta'adzur. Ya, terus Wal awal mudzakkar. terus Wal tsani anas. ya, manasun. Nah, ini sama. Jadi saya ulang aja ya terjemahan dari awal. Ya, amal ismul mufradu faqad sabaqa ta'rifu. Adapun isim mufrad telah berlalu pengertiannya. Sabaqa itu telah berlalu sabaqa. Telah terdahulu. Nah, kalau musabaqah artinya lomba. Kenapa lomba? Karena dulu-duluan. Ya. Ya, kenapa musabaqah diartikan lomba? Karena dulu-duluan. Musabaqah, ya. Yang kalah tertinggal, kan itu. Musabaqah. Musabaqah itu masdar dari sabaqah, yusabiqu, musabaqatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, itu sulasi mazid. Ya, sulasi mazid. Kalau mujarradnya sabaqahnya dahulu, terdahulu. Ya. Jadi telah telah berlalu pengertiannya. Nah, kemudian wal fathatu, dan adapun fathah takunu dhahiratan, keberadaannya itu adalah zahir ala akhirih, pada akhirannya, pada contoh tadi sudah disebut lagi itu aliyan. Nah, mana yang dibahas isim mufradnya yang mana? Yang dibahas mana? Isim mufradnya yang mana? Aliyan. Ya, jadi fathahnya zahirah. Ya. Wa nahwu qabaltu hindan. Isim mufradnya hindan. Nah, makanya di situ yang jadi pembahasan disebutkan lagi fa'aliyan wa hindan gitu. Maka kata Ali dan kata hindan, ya, itu adalah ismani mufradani, dua isim yang mufrad. Wahuma mansubani, dan keduanya itu dinasobkan. Kenapa dinasobkan? Li'annahuma maf'ulani, karena keduanya maf'ul bih. Ya, laki itu alian, aku bertemu Ali. Ya, berarti kan maf'ul bih, objek. Qabaltu hindan, aku menghadap Hindun. Ya, ketemu Hindun sama aja. Ya, kan maf'ul bih itu. Kemudian wa alamatu nasbihima al-fathahu dhahirah. Alamat nasab keduanya fathah dhahirah. Ya. Wal awwalu mudzakkar wa tsani muannas. Dan yang pertama adalah mudzakkar dan yang kedua adalah muannas. Nah, jadi kadang dhahirah, nah kadang berikutnya muqaddarah berikutnya. Wa qad takunul fathatu muqaddaratan, dan terkadang keberadaan fathah itu muqaddarah, sembunyi. Jadi di sini Tuhfatus Saniyah ini mensyarah Jurumiyah tidak menyebutkan apa, ya, sudah merinci juga. Maksudnya itu ketika mengi'rab itu nanti ketika muqaddarah tidak menyebutkan li'annahu maksur, kan itu, li'annahu mankus. Ya, tapi langsung menyebutkan mana amin zuhuriha gitu. Jadi isim maksur, isim mankus itu tetap di sini dikategorikan isim mufrad. Ketika apa? Ketika memang menunjukkan makna satu, bukan musanna, bukan jamak. Meskipun dia muqaddarah tetap dimasukkan kategori isim mufrad. Nah, ini terkadang keberadaan fathah itu muqaddarah. Contohnya apa? Laqitul fatah. Ya. Mana yang isim mufradnya? Al-fatah. Wanahu, dan contoh lainnya hadastu Laila. Ya. Aku berbicara kepada Laila. Isim mufradnya Laila. Ya. Fal fata wa Laila, maka al-fata dan Laila itu adalah dua isim yang mufrad yang dinasobkan. Ya. Dinasobkan kenapa? Likauni kullin minhuma, karena keberadaan dari setiap keduanya itu waqa'a maf'ulan bihi, ya, terjadi pada maf'ul bih atau terletak sebagai maf'ul bih. Wa alamatu nasbihima fathatun muqaddaratun 'alal alifi, tanda nasab keduanya adalah fathah muqaddarah. Al-fatah belakangnya alif, Laila belakangnya alif. Nah, maka muqaddarah 'alal alif, tersembunyi pada huruf alif. Kenapa tersembunyi? Mana amin duhuriha at-ta'adzur. Ya, ta'adzur itu telah menghalangi dari menampakkannya. Nah, untuk jenisnya wal awalu mudzakkarun wa tsani muannasun.
Yang pertama itu mudzakkar yaitu al-fata, dan yang kedua itu muannas yaitu Laila. Jadi mufrad itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Ada yang alamatnya dzahir, ada alamatnya yang muqaddarah. Nah, kesimpulannya seperti itu. Berikutnya wa amal jamu taksir. Ya, silakan Pak. Jam'u. Taksiri. Ya. Fakot. Sabaqa. Ta'rifuhu. Aidon. Ya. Wal Fathatu. takunu zahiratan ala akhiri. Nahu sahabtul rijal. Kalau ini sahabtul rijal. ya rijal. Wa nahu Ra'aitu hunudan. ya. Farijalu wal hunudu jam'a taksirin rin tanwin taksirin wa mansubani ya. nasubani Man likaunihima kaunihuma ya hima maf'ulin laini maf'ulain wa alamatin nasbihima fathatu dhahiratu wal awwalu mudzakarun wasani muannasu. ya masuk ya. Pak Jauh dilanjut baca dulu Pak, silakan. Enggak, gantian aja masuk ya, gantian. Lanjut bacanya dulu aja, nanti yang terjemahkan saja sampai waqat takunu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad takunul fathatu muqaddaratan. Nahwu qawlihi ta'ala wa ta'ala sukara wa nahwu qawluhu ta'ala Qawli ta'ala wa antihul ayyama ya. fasukaro wal ayyama jam'at taksiri mansubani liqaulihima maf'ulaini wa alamatu nasbihima fathatun muqaddaratun alal alifi ma'amin duhuri Mana'a min duhuriha ta'adzuru ya, fa'ilnya mana'a kan fi'il. Nah, barakallahu fikum jami'an. Berikutnya wa amma jam'u taksiri, dan adapun jamak taksir faqad sabaqa ta'rifu aidan, juga telah berlalu pengertiannya. Jadi Masya Allah para ulama itu kalau bikin kitab, satu jelas efisiensi ya, ngeringkes ya, tidak perlu definisikan lagi. Yang kedua, mereka itu sebenarnya husnudzon ya. Husnudzon sama kita pembacanya, telah berlalu pengertiannya, dan tinggal kita ditanya pengertiannya apa, telah berlalu. Telah berlalu apa? Ya lalu aja itu. Jangan lupa ya. Padahal mereka husnudzon sama kita. Ya, tadi kalau isim mufrad itu apa? Malaisa isnain wala isnatain wala majmu'an, tidak apa dua, tidak jamak kan itu. Menunjukkan mana satu. Kalau jamak taksir menunjukkan aksar ala isnain wa isnatain, lebih dari
lebih dari satu, lebih dari dua. Lebih dari dua jelas. Ya, lebih menunjukkan lebih dari dua. Jamak taksir ma'a taghayyur an mufradi, bersamaan dengan perubahan dari bentuk mufradnya, itu jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim kan mufradnya selamat. Ya, jamak muannas salim juga selamat. Kalau jamak taksir ada perubahan. Ya, telah berlalu pengertiannya. Kemudian wal fathatu dan tanda fathah qad takunu zahiratan, terkadang keberadaannya itu zahirah ala akhiri, atas akhirannya. Contohnya sahabtu rijala, aku telah bersahabat kepada orang-orang. Wa nahwu ra'aitul hunuda, pakai ain. Artinya ra'a yar'a itu memelihara, menjaga. Aku menjaga hindun-hindun. Al-hunud jamak dari hindun. Nah, mana yang jamak taksir dari dua kalimat itu? Ar-rijal dan hunud. Maka ar-rijal dan hunud adalah jamak taksirin mansubani. Soal, jam'a di situ kok ada alifnya? Bacanya tadi jam'at taksir apa jam'an atau jam'a taksirin? Jam'a taksirin. Apa alifnya menunjukkan apa itu? Ahsantum barakallahu fikum. Ya, jadi ini alifnya alif musanna. Nah, kemudian berarti ini isim musanna, harusnya jam'ani. Nunya kemana? Ya, dibuang karena mudhof. Jadi rijal dan hunud itu adalah dua jamak taksir. Dua jamak taksir. Mansubani yang dinasabkan keduanya. Kemudian likaunihima, karena keberadaan keduanya maf'ulaini. Li harfu jar, kauni majrur, karena lam kan. Likaunihima wa huwa mudhaf hima, likaunihima, karena keberadaan keduanya itu adalah maf'ulaini. Maf'ulaini dua maf'ul, isim musanna juga dengan ya. Nah, pertanyaannya i'rabnya apa maf'ulaini? Apa? Mansub sebagai khabarnya kaun, ya santum. Jadi kana itu meskipun jadi masdar, kaun tetap beramal punya isim dan khobar. Jadi kana itu fi'il madhi, yakunu itu fi'il mudhari, kaun itu masdar, tetap bisa beramal ya, punya isim dan khobar. Berarti isimnya mana? Likaunihima, isimnya hima itu majrur secara lafadz, tapi dia rafa secara mahal kedudukan karena dia isimnya kaun. Jadi kana yakunu itu semuanya bisa beramal karena dia nakis itu. Jadi maf'ulain khabar dari kaun. Wa alamatu nasbihi mal fathatu dhahiratu, dan alamat nasab keduanya adalah fathah dhahirah. Itu rijal tadi sama hunud ya. Rijal sama hunud alamannya fathah dhahirah. Wal awalu yang pertama yaitu rijal itu mudzakkar. Wasani yaitu hunud itu muannas. Nah, terkadang dhahirah. Wa qad takunul fathah muqaddarah. Dan terkadang keberadaan fathah itu muqaddarah, disembunyikan. Contohnya pada firman Allah Ta'ala, wa tarannasa sukara, dan engkau melihat orang-orang mabuk. Nah, an-nasa i'rabnya apa? Wa tarannasa sukara, mansub maf'ul bi. Nah, ini masuk contoh yang pertama tadi. Dia jamak taksir. Mufradnya nas itu jamak taksir. Insan, ya mufradnya insan. Ya, kalau nas itu jamak taksir. Ya ayuhan nasu ubudu. Nah, ubudu kan berarti antum. Nah, ini jamak taksir mansub fathah. Nah, sedangkan sukaro, nah ini i'rabnya. Ini yang akan dibahas. Maka sama i'rabnya, mansub. Ya, cuma sebagai maf'ul bih tsani. Ya. Maf'ul bih kedua dari kata ra'a itu terkadang dia butuh maf'ul bih dua. Ya, jadi kata ra'a, yara, melihat, memandang gitu. Jadi engkau melihat orang-orang itu adalah orang-orang yang mabuk. Sukara. Ya, sukara. Ya, pemabuk. Ya.
Wa nahu qouli ta'ala, dan contoh firman Allah yang lainnya, wa ankihul ayama. Mana yang akan dibahas? Al ayama. Dan kalian nikahilah ayama, wanita-wanita yang sendiri, yang tidak ada pasangannya, sendirian, jomblo. Nikahilah wanita-wanita yang sendirian. Maka kata sukaro dan kata ayama, nah itu keduanya adalah jam'a taksirin. Duanya jamak taksir. Sukaro mufradnya sukron, sukron, orang yang mabuk, ala wazni fu'lan, atau sakron ala wazni fa'lan, sakron, seperti ghadban, marah, fa'lan, mabuk, kaslan, males, itu wajannya sakron. Ayama mufradnya aimun, aim itu seorang yang sendirian. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan sebetulnya. Ayama itu jamak taksir, dia jamak taksir. Nah, keduanya adalah jamak taksir mansuban yang dinasabkan. Kenapa? Karena keberadaan keduanya itu adalah maf'ulain, maf'ul bih. Keduanya itu sebagai maf'ul. Wa alamatu nasbihima, dan alamat nasab keduanya adalah fathah muqaddarah. Keduanya fathah muqaddarah. Alal alifi, di atas huruf alif. Ya. Sukaro akhirnya kan alif. Ayama akhirnya juga alif. Ya. Mana min dhuhuriha at-ta'adzuru, telah menghalangi dari menampakkannya ta'adzur. Nah, mafhum insyaallah? Paham ya? Ini jamak taksir. Tadi isim mufrad, ini jamak taksir. Jadi jamak taksir hampir sama dengan isim mufrad. Jamak taksir itu kaidahnya itu hampir sama dengan isim mufrad. Tandanya juga sama. Rafa'nya dengan apa? Dhammah, nasabnya dengan fathah, nanti khafadnya atau jarnya juga dengan kasrah, sama-sama dengan kasrah. Dan kaidahnya juga sama-sama simai. Mufrad sama jamak taksir itu enggak kiasi, kita enggak bisa mengkiaskan itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir dengan tanda fathah adalah fi'il mudhari. Ya. Tafadhal, berikutnya silakan, Pak. Wa amal fi'lul mudhari'u wal musannifu wa amal fi'lul al mudhari'u al mudzakkar. Ini bukan mudzakkar, ada wawunya. Isim maf'ul. Ya, mazkuru. Fanahu qaulihi ta'ala. Lan nadroha alaihi akifina, ya. Fanam birha, seperti di contohnya tadi. Contohnya tadi dibaca apa? Lan nabroha. Ya, berarti ini fa nabroha. Ya, ini menukil ini. Ya. Nah, fa'ala mudhari apa fi'lun mudhari'un? Ya. Mudhari'un mansubun ya, bilan. Terus alamatu nasbihil fathatu dhahiratu. Wa qad takunu apa? Takunu fathatu muqaddaratan. Ya, khabarnya takunu. Yasuruni an tasma'ila wajibbi. Ya. Fatas'a atau fatas'a. Ala mudhari'u. Ya, koreksi. Fi'lun mansubun bi'an nasbihi
tun fathatun muqaddaratun muqaddaratun alal alif ya. alifi minha Mana'a itu ai mana'a min zuhuriha ta'adur. ya. Ini kosakata ngulang-ulang loh. Ini latihan baca aja terus dibaca ya, Mbak. Nah, berikutnya fi'il mudhari wa amal fi'il mudhari'ul madhkur. Adapun fi'il mudhari madhkur yang disebutkan, ya, jadi fi'il mudhari yang disebutkan. Yang disebutkan itu apa? Ada syaratnya tadi, idza dakhala alaihi nasibun wa lam yatasib bi akhirih syai'un. Artinya gitu. Nah, nahwu qaulihi ta'ala. Fa nahwu qaulihi ta'ala, maka seperti contoh firman Allah Ta'ala, lan nabraha alaihi akifina. Ya. Ini ucapan di surah Taha ini kaumnya Nabi Harun ya. Harun dan Musa ya. Lan nabraha alaihi akifina ya. Kami akan terus di atasnya itu beritikaf. Akifin itikaf, beritikaf. Di atasnya itu di sini patung anak sapi, anak lembu. Jadi mereka beritikaf ya di sekitar patung anak sapi. Nah, lan nabroha alaihi akifina. Lan nabroha diartikan akan terus tetap ada di situ. Lan nabroha itu tidak akan pergi. Ya, lan nabroha itu arti aslinya tidak akan pergi. Artinya cuman sering diterjemahkan apa? Kami akan menetap. Ya, kami akan menetap, tidak akan pergi. Lan kan negatif, tidak. Nabroha pergi. Jadi tidak akan pergi ini apa? Menetap. Cuman penerjemahannya seringnya diartikan terus menerus akan menetap di situ. Ya. Nabroha dari kata fi'il madinya bariha. Bariha. Yang pernah dengar? Nah, soalnya akifina i'rabnya apa? Ini tambahan selingan aja, tambahan. Akifina i'rabnya mansub sebagai apa? Bukan. Kami tidak akan pergi, kami menetap. Menetap itu ada butuh objek. Apa? Hal, kata, kurang tepat. Tadi sudah saya singgung. Bariha, kalau antum ingat kata bariha ketemu. Bariha ya berahu. Fi'il nakis betul, berarti saudaranya siapa? Kana, berarti akifina i'rabnya khobar lan nabroha. Jadi saudaranya kan apa? Ma bariha, ma fatiha, ma zala, ma dama, kan itu. Ya kan? Ma zala kan itu saudaranya kana. Ya. Ini bariha saudaranya kana itu. Ya, maka ada isim dan khobarnya. Isimnya dia dhamir mustatir itu nabroha nahnu. Ya, akifina dia khobar dari nabroha fi'il nakis. Nah. Ya secara makna memang kayak hal, karena kana itu kan juga artinya juga bisa hal, keberadaan, keadaan kan. Nah, itu tambahan. Kita fokus kembali lagi fi'il mudhari. Mana fi'il mudhari'nya? Nabroha. Nah, aslinya kalau rafa apa bacanya? Nabrohu. Nah, nabrohu kan bariha yabrohu, yabrohani, yabrohuna. Terakhir kan abrohu, nabrohu, nahnu. Nabrohu. Maka di sini fa nabroha, maka kata nabroha fi'lun mudhari'un mansub. Fi'il mudhari' yang dinasabkan bilan dengan lan. Lan kan menasab. An lan idan kaya. Lan kan menasab. Berarti lan nabroha. Wa alamatun nasbi fathatu dhahirah, dan alamat nasabnya fathah dhahirah. Nah, ini jelas selesai. Kemudian waqad takunul fathatu muqaddaratan. Terkadang keberadaan fathah itu muqaddarah. Kapan atau contohnya apa ini? Nahwu contohnya seperti yasurruni antas'a ilal majdi. Ya. Mana fi'il mudhari'nya? Yasurru fi'il mudhari', betul. Betul, Masya Allah. Berarti jeli ya. Terus mana lagi fi'il mudhari'nya? Tas'a. Nah, teman yang akan dibahas yang mana? Tas'a, karena ini kita membahas mansub. Kalau yasurru itu marfu. Kenapa marfu? Tidak ada penasab, tidak ada penjazm. Yasurru. Antas'a ilal majdi.
Nah, ini fi'il mudhari'nya adalah tas'a. Dari fi'il sa'a yas'a. Artinya itu usaha, upaya. Ya, yasuruni itu membahagiakan aku, menyenangkan aku. Apa yang membahagiakan aku? Antas'a ilal majdi. Ya, usahamu meraih kepada kemuliaan. Jadi usahamu menuju kemuliaan itu membahagiakanku. Jadi senang kalau kita lihat orang semangat berusaha untuk sukses itu senang. Nah ini tas'a, ini yang menjadi pembahasan. Fatas'a, maka kata tas'a adalah fi'lun mudhari'un mansub. Fi'il mudhari' yang dinasobkan bi'an dengan an. Ya, an kan penasob, an lan dan tadi. Ya, jelas. Namun wa alamatu nasbi, alamat nasabnya adalah fathatun muqaddaratun alal alif. Fathah muqaddarah di atas huruf alif. Ya, mana amin dhuhuriha ta'adzur, menghalangi dari menampakkannya at-ta'adzur. Alif itu beruzur. Ya, jadi itu tas'a. Aslinya kalau boleh diharakati apa? Antas ayah atau antas aa, itu ada fathahnya. Tapi kan tidak boleh. Alif ta'adzur. Nah, kemudian yasuruni, ini sudah masuk waktu isya, kita kasih tambahan tentang masdar muawwal ya. Jadi yasuruni antas'a. Ya. Tas'a. Nah, di sini kan yasuruni. Nah, ini fi'il. Ini apa? Ya, bukan fa'il ya. Maf'ul bih. Nah, kemudian ini antas'a, ini namanya masdar muawwal. Ya, muawwal. Dia sebagai ya fi mahali raf'in sebagai fa'il. Nah, masdar muawwal. Jadi masdar muawwal itu diantaranya bentuknya adalah an tambah fi'il mudhari'. Nah, di sini an, nah, an tambah fi'il mudhari' ini sama dengan, nah, takdirnya itu adalah sa'yuka. Ya. Karena apa? Sa'a yas'a masdarnya sa'yan. Sa'yun, sa'yan. Sa'yan itu upaya. Berarti takdirnya apa? Yasuruni sa'yuka. Jadi usahamu, kan itu. Rafa kan dia karena fa'il kan? Nah, maka di sini dia fa'il untuk yasuru. Dia fa'il. Jadi masdar muawwal itu diantaranya an tambah fi'il mudhari' sama dengan masdar. Jadi rumusnya an tambah mudhari' ya, sama dengan masdar. Ya, masdar namanya masdar muawwal, pakai hamzah, muawwal. Nah, contohnya itu, contohnya an tambah, ya, kali ini kan ada tak. Ya, tak ini sebagai fa'ilnya tambah ini. Misalkan seperti firman Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka. Ya, yang seringnya yang jadi nakirah itu ketika apa namanya? Majhul. Ya. An yushraka. Nah, kalau majhul itu kan enggak jelas fa'ilnya siapa. Maka ini sama dengan syirk. Ya. Ini sama dengan syirkun. Masdarnya itu. Contoh yang lain misalkan antasumu. Ya. An tambah, kalau dia ada fa'ilnya, ya ini firman Ta'ala kan an tasumu. Nah, ada fa'ilnya, ini berarti apa? Saumukum. Ya. Karena fa'ilnya antum, puasanya kalian. Ya, antasumu khairul lakum, kan gitu. Artinya apa? Puasanya kalian adalah kebaikan untuk kalian. Jadi an tambah fi'il mudhari' sama dengan masdar. Ya, masdarnya mana? Masdarnya ini. Syirkun, saum. Ini apa?
Sa'yun, sa'yun. Ini namanya masdar muawwal, jadi sebagai fa'il. Jadi istilahnya tuh masdar itu ada istilah ya, masdar sharih. Nah, ini tambahan faedah ya. Ini namanya masdar sharih seperti ini. Nah, ini masdar sharih. Ya, sharih itu jelas. Sharih itu jelas, masdar sharih. Nah, ini masdar sharih. Ini masdar sharih. Nah, ini masdar sharih. Lah masdar muawwal, nah itu seperti ini. Masdar muawwal, masdar muawwal, masdar muawwal. Nah, itu masdar muawwal. Masdar bentukan misalnya gitu. Jadi ada masdar sharih, ada masdar muawwal. Ini tambahan aja. Kita fokusnya tentang fathah sudah berlalu, berarti isim mufrad, jamak taksir dan fiil mudhari. Nah, berikutnya itu rincian. Ketika bersambung, ya ada sambungannya maka nanti berubah. Alhamdulillah, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Naktafi bidzalika, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.